Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 atau kelompok Kerajaan Sriwijaya yang beranggotakan Muhammad Agung Aroyan, Muhammad Fikri Ibnu, Muhammad Rafi Mujahid, Mutia Arfa Herunisa, dan Mutia Dulfani Herunisa akan menjelaskan informasi terkait Kerajaan Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ibnu Hayat dari kelas X 47. Saya akan menjelaskan tentang nama kerajaan. Nama kerajaan di sini, nama kerajaannya adalah Kerajaan Sriwijaya atau juga disebut Sriwijaya bahasa Jawa. Adalah salah satu kemaharajaan bahar yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cakupan Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, juga bernama lain Semenanjung Kra, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar. Pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang ditemukan oleh G. Codes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara, Takus, hingga menyebut kota Jambi. Pendiri Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang atau yang dikenal sebagai Sriwijaya Nasa. Nama Dapunta sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya didasarkan pada catatan asing dan catatan pada prasasti seperti Prasasti Bukit dan Prasasti Talang Tuwo. Dalam catatan asing dan prasasti disebutkan Dapunta Hyang menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci dan Sidayatra menggunakan perahu. Dapunta membawa ribuan prajurit dan armada untuk menaklukkan beberapa daerah di Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka. Beberapa catatan menyebutkan Dapunta juga mencoba menyerang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah raja keturunan dinasti Syailendra, putra dari Raja Samaratunga dan Dewi Tara dari Sriwijaya. Balaputradewa memerintah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Buddha berkembang dengan pesat. Balaputradewa menjalin hubungan baik dengan Benggala yang diperintah oleh Raja Dewa Paladewa Marawijayo Tunggawarman yang membina hubungan dengan Raja Raya I dari Kolamandala. Sekian. Lainnya adalah Sri Sudamaniwarmadewa pada 1900 Masehi. Pada masa pemerintahan raja itu terjadi serangan Raja Dharmawangsa dari Jawa bagian timur, tetapi berhasil digagalkan. Masa kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari berbagai faktor, di antaranya masa pemerintahan. Puncak kejayaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Saat itu, perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat, terutama memiliki armada laut yang kuat dan memiliki jalur perdagangan yang aman. Lalu, keberhasilan berbagai bidang maritim yang menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Pada bidang ekonomi, Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain.
Sedangkan di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Dan yang terakhir, di bidang pendidikan, Raja Balaputradewa mendirikan asrama bagi para pelajar yang sedang menuntut ilmu di Nalanda. Tanah yang dipakai untuk membangun asrama merupakan pemberian dari pemimpin Raja Benggala, yakni Raja Dewa Paladewa. Masa keruntuhan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Adapun faktor yang menjadi alasan keruntuhan Sriwijaya diantaranya berulang kali diserang oleh Kala Manggala dari India, terdesak kerajaan Thailand dan Singasari, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena para raja dan banyak pentingnya melepaskan diri. Yang akan saya bahas adalah tentang kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Fokus utama politik Kerajaan Sriwijaya adalah memperluas wilayah kekuasaan kerajaan tersebut, raja-raja yang memerintah, dan juga menjaga hubungan baik antar kerajaan, baik dalam atau luar negeri. Salah satu bukti hubungan baik antara Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan di luar negeri tertulis pada Prasasti Leiden. Prasasti tersebut menjelaskan hubungan baik antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola di India. Hal tersebut dibuktikan dengan dikirimnya pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembentukan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berfokus pada hasil-hasil pertanian. Hal tersebut terbukti karena hasil-hasil pertanian Kerajaan Sriwijaya sering dibeli oleh pedagang Cina dan India. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi Kerajaan Sriwijaya yang letaknya sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan internasional. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menguasai beberapa wilayah yang sangat strategis seperti Laut Natuna, Selat Sunda, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan pedagang dari luar. Karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Ising, orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan beberapa peninggalan, yaitu Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Kedukan Bukit, Candi Birbahal 4, dan Candi Muara Takus.